terkait dengan kasus saya pernah mempodcast orang tuanya almarhum Dadang. Ini kasusnya di Polsek atau di Polres atau gimana ini, Pak? Untuk kematian Dadang ya? Betul, Pak Bes. Untuk kasus almarhum Dadang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini kita ketemu lagi bersama saya Hafni Hafiz bertindak sebagai host dalam podcast Tenang Bebas. Kali ini kita akan mendiskusikan, membahas tentang persoalan keamanan, ketertiban masyarakat di Kecamatan Lembah Gumanti. Biasanya intensitas kriminal maupun potensi ancaman terhadap gangguan keamanan ketertiban masyarakat ini muncul di bulan Ramadan. Apakah itu kebut-kebutan, apakah itu karena ketidaksabaran masyarakat, apakah itu karena berdempet-dempetannya parkir di pasar, dan segala macam bentuk keamanan ketertiban masyarakat yang terganggu. Hadir bersama kita kali ini adalah, saya menyebutnya seorang Kapolsek yang fast respon cepat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang Kapolsek ini selalu di-upload di media sosial. Banyak hal yang menarik yang saya lihat dari seorang Arifin Dalimunte, mendatangi masjid, kemudian memberikan bantuan sembako. Walaupun jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi nilai komunikasi yang dibangun ini yang sulit dicari pada saat ini. Saya menyebutnya seorang perwira yang luar biasa yang terus membangun komunikasi dengan masyarakat, walaupun mungkin sebagai manusia ada hal-hal yang belum bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua, ada yang menarik dari seorang Kapolsek ini saya lihat, biasanya tidak langsung melakukan eksekusi terhadap persoalan-persoalan, selalu melakukan mediasi terlebih dahulu. 2 kali saya melakukan hubungan melalui telepon, selalu pada saat beliau melakukan mediasi, termasuk tadi malam, memastikan apakah seorang Kapolsek bisa hadir di ruang podcast Tenang Bebas Hafiz hari ini. Untuk itu kita akan bincang-bincang banyak hal dengan Pak Kapolsek dalam beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan masyarakat tercerahkan dari sisi hukum, dari sisi keamanan, maupun dari sisi ketertiban. Selamat datang Pak Kapolsek. Saya kira saya termasuk orang yang tidak bisa basa-basi. Kalau bagus kita katakan bagus, kalau memang kinerjanya belum maksimal kita katakan. Tapi ada satu hal yang menarik sebelum kita bahas, terkait dengan komunikasi dengan pengurus masjid ini. Termasuk juga kalau ada bencana kebakaran, Pak Kapolsek biasanya paling dulu datang ini. Ini filosofinya apa ini Pak Kapolsek? Silakan. terima kasih Bapak Hafni Hafiz sebagai host andalan kami pada sore hari yang berbahagia ini. Tentunya sebagai insan Bayangkara, anggota Polri yang kami jabat sekarang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, menjabat sebagai Kapolsek Lembah Gumanti saat sekarang, tentunya apa yang kami laksanakan di lapangan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedepankan kegiatan sosial dengan masyarakat. Kegiatan sosial dengan masyarakat termasuk dengan adanya laporan-laporan ataupun pengaduan masyarakat ke Polsek Lembah Gumanti. Posisi Polsek mengedepankan langkah-langkah mediasi. Posisi Polsek mengedepankan langkah-langkah mediasi dan tetap mengedepankan langkah-langkah kekeluargaan. Jadi Polsek dalam posisi mengambil sikap seperti itu. Kita pertemukan kedua belah pihak, kita satukan kedua belah pihak, kita ajak rembuk, kita ajak berkomunikasi baik-baik. Mudah-mudahan dengan posisi mengedepankan mediasi antara, anggap ada kasus antara pelaku dengan si korban, itu terjadi titik terang atau perdamaian yang dimaksud. Demikian. Kemudian jumlah anggota Bapak sendiri berapa orang sekarang, Pak? Untuk jumlah personil Polsek Lembah Gumanti, alhamdulillah berjumlah 15 orang dengan Kapolsek. Dengan luas wilayah 4 nagari satu kecamatan ini, mungkin masih kekurangan personil kira-kira ya Pak? Atau bagaimana ini Pak? Cukup? Secara rasio ideal polisi PBB, berbicara rasio ideal, itu satu polisi melayani 300 masyarakat.
Kalau kita berbicara secara rasio ideal, Iya. nyatanya pada hari ini Polsek Lembah Gumanti berada di pada posisi 15 personil dengan jumlah masyarakat Lembah Gumanti 67.000. 67.000. Berarti kita kalkulasi ketemu di angka satu polisi melayani 4.800 masyarakat Lembah Gumanti. Tentunya dengan keterbatasan kita secara kekuatan personil masih cukup jauh dari sisi idealnya, tapi dengan adanya jumlah yang sekarang tetap kita maksimalkan terkait dengan pelayanan ke masyarakat, terkait dengan pengayoman ke masyarakat, penyuluhan, edukasi tentang hukum di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang menyangkut kasus-kasus, misalkan kasus tanah, pelibatan Nini Mamak dan Wali Nagari sejauh mana Pak Polsek? Terkait dengan kasus tanah, kami tetap koordinasi dan minta saran-saran, masukan dengan Nini Mama, termasuk Ketua KAN. Kami tetap mengedepankan masukan, saran-saran dengan Nini Mama, dan dalam kasus-kasus yang lain kami juga langsung door to door. Menemui beliau, menemui bapak-bapak kita. Jadi kita tetap komunikasi, kita sampaikan dan kita minta arahan-arahan terkait dengan kasus tanah tersebut. Saya kira saya teringat ini cerita Pak Kapolda baru masuk ke Sumbar. Beliau terlebih dahulu masuk ke masjid, kemudian melakukan komunikasi dengan para ulama. Saya melihat Pak seorang Arif Pindali Multe pun melakukan hal yang sama. Di beberapa grup WA tergabung kita di Lembah Gumanti ini, termasuk terakhir itu grup tim dakwah Selingkah Gumanti. Ya. Mungkin motivasinya Pak, apa memang ini ajaran orang tua terlalu ajaran orang tua yang menyampaikan untuk dekat dengan agama, atau memang sudah dekat dengan agama dari kecil ini Pak? Alhamdulillah, kami terlahir di satu desa di daerah Mandeling Natal, Mandeling Natal, Sumatera Utara. Siap. Nama kampungnya Sihepeng, Kecamatan Siabu. Kami terlahir di suatu pelosok negeri. Iya. Tingkat religius masyarakatnya masih tinggi. Alhamdulillah masih tinggi. Kami SD di kampung, berlanjut ke Pondok Pesantren Purba Baru Mustafawiyah. Purba yang di dekat Pesaman ini ya? Betul sekali. Yang ada pondok-pondok kecil-kecil. Pak Apis. Jadi kami di sana kurun waktu sekitar 4 tahun. Setelah itu kami berlanjut ke tingkat SLTA. Berangkat dari itu, tentu banyak pengalaman-pengalaman atau ilmu yang kami dapat selama mengikuti pendidikan pondok pesantren, termasuk pendidikan kami yang dibangun oleh keluarga, orang tua kami di kampung. Seterusnya, sebagai kami Kapolsek di sini, kami ingin dekat dengan masyarakat. Pak Apis, kami ingin dekat dengan masyarakat. Kami berpikir, kalau dekat dengan masyarakat, tentu kita harus menuju satu lokasi titik keramaian. Bagaimana caranya? Ya jadi masjid. Kami melihat media atau tempat masjidlah yang paling tepat untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Nini Mama, angku-angku kita, buya-buya kita, segala macam. Maka sedari itulah kami untuk Lembah Gumanti, alhamdulillah, terkhusus Alam Panjang, masjid-masjid yang ada di sini sudah kita sambangi. Sampai masjid Tanjung Balik, Nagari Salimpe, sudah kita sambangi. Sampai di Rimbodata, di ujung perbatasan dengan Pensu Kaki, sudah kita sambangi dan sudah melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Kemarin 2 ya, ada Baitur Rahman dan ada Al-Usta ya. Sembako untuk marbot atau garin masjid. Wah, ini kan luar biasa ini pendekatannya. Beranjak kita ke kasus ini Pak. Rata-rata kasus yang ada di Lembah Gumanti ini yang masuk ke Polsek, rata-rata kasus apa ini Pak? Dan yang paling tinggi apa kasusnya Pak? Kasus untuk Polsek Lembah Gumanti itu mayoritas bisa dibilang masalah tanah. Tanah ya. Masalah tanah. Yang berikutnya masalah penganiayaan. Penganiayaan, tapi pada posisi penganiayaan ringan. Jadi untuk penganiayaan ringan itu tadi Pak Apis, kita tetap mengedepankan mediasi terhadap antara si korban dengan si pelaku. Kita melibatkan Nini Mama, kita melibatkan tokoh masyarakat. Kita bantu fasilitasi di Polsek atau di tempat lain yang dianggap pas. Di situ kita memberikan masukan-masukan terkait dengan proses hukum bila terjadi langkah-langkah ke depan. Kita berikan edukasi, dan kalaupun ada semacam mediasi di antara kedua pihak,
kita berharap itu terjadi, kita berikan edukasi-edukasi kepada kedua belah pihak. Berarti kasus yang nomor 1 itu kasus tanah. Kasus tanah, yang menonjol kasus tanah. Iya. Kemudian Pak Polsek, kita lihat ini biasanya intensitas keamanan itu mulai terganggu ketika memasuki Ramadan. Dan kalau kita boleh memetakan, melakukan mapping terhadap wilayah seperti di danau di atas, kebut-kebutan, itu kan biasanya menjadi agenda rutin bagi anak muda. Kemudian pada malam harinya pun seperti itu, ada kegiatan yang sifatnya memang memancing marahnya masyarakat lah. Ini antisipasinya seperti apa ini Pak Polsek? Jadi untuk yang kami terapkan Pak Apis, 1 bulan menjelang masuk bulan Ramadan, ya, kami mendatangi sekolah-sekolah tingkat SLTA, ya, mulai dari SMK 1 Lembang Gumanti, SMA 1 Lembang Gumanti, dan M Sanawiyah. Man 3 Solo, yang tepatnya di Taratak Kalundi. Kami mendatangi sekolah-sekolah tersebut karena dari mapping kita ataupun pemetaan kita, pelaku-pelaku ataupun warga yang melaksanakan tawuran tadi atau balap liar tadi adalah adik-adik kita, adik-adik terpelajar. Jadi kami sambangi, kami datangi sekolah-sekolah tersebut, kita berikan edukasi di sekolah atas izin kepala sekolah, kita berikan masukan-masukan, larangan-larangan yang terkait dengan tidak boleh dilakukan apalagi suasana menjelang bulan puasa. Kita pun sudah masuk di MTS 2 kalau tidak salah. Oh ya. Yang di dekat lapas. MTSN ya. Iya, MTSN. Kita sudah masuk ke sana, Pak Apis. Udah masuk ke sana, kita udah masuk ke SMP 8, termasuk SMP 2. Kita berikan edukasi-edukasi, pemahaman-pemahaman kepada adik-adik kita yang pelajar ini, jangan ikut serta atau bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak produktif. Tidak produktif, apalagi dia mengancam keselamatan jiwa daripada orang-orang tersebut yang melaksanakan tawuran tersebut. Alhamdulillah, pantauan kita seminggu terakhir berjalan bulan Ramadan, tidak ada kejadian tawuran ataupun yang sifatnya balap liar di wilayah kita. Begitu juga sore hari yang piket, termasuk kami sebagai Kapolsek turun langsung. Begitu ba'da asar kita laksanakan patroli rutin di sepanjang jalan lintas nasional, tepatnya di depan UMI. Kita kolaborasi dengan tokoh masyarakat, ada rekan dari TNI, ada rekan dari Disub. Antisipasi di lapangan. Begitu Pak Apis. Nah, kemudian saya mau tahu sedikit ini Pak Polsek. Karena kemarin Pak Kapolres kan umrah. Segan saya melakukan komunikasi lebih dalam. Terkait dengan kasus, saya pernah mempodcast orang tuanya almarhum Dadang. Ini kasusnya di Polsek atau di Polres atau gimana ini Pak? Untuk kematian Dadang ya? Betul Pak Apis. Untuk kasus almarhum Dadang, itu sudah ada pelimpahan dari Polsek ke Polres. Oh, ke Polres ya? Sudah ada pelimpahan dari Polsek ke Polres Solok. Dan itu masih dalam proses pengembangan ataupun pendalaman terkait dengan kematian yang tidak wajar terhadap almarhum Dadang. Demikian Pak Apis. Jadi saya perlu nampaknya podcast yang orang Pak Kasat Reskrim atau Pak Kapolres ini habis lebaran ini Pak. Silakan. Iya. Karena ini kasusnya sudah dilimpahkan. Terus apa lagi terkait dengan kondisi pasar ini? Kita lihat kan dengan personel yang sedikit, kemudian kondisi pasar yang memang sebenarnya kan ini bukan hanya tugas Polsek, tapi juga tugas Disub. Biasanya setiap sore mulai dari jam 5, jam-jam seginilah, itu kan biasanya kemacetan luar biasa panjangnya. Ini antisipasinya seperti apa untuk Ramadan ini Pak? Antisipasinya kita tetap kolaborasi dengan rekan-rekan Disub, termasuk pengurus pasar ataupun pengelola pasar terkait dengan lapak-lapak dengan lapak-lapak dadakan terkait dengan mobil parkir yang memakan badan jalan. Jadi kita udah koordinasi dengan rekan-rekan Disub termasuk pengelola pasar agar tidak bosan dalam hal menertibkan. Kalau kondisi pasar memang dalam rangka bulan puasa ini Pak Apis memang sangat ramai. Tentu
kemacetan itu tidak akan bisa terhindar. Tapi setidaknya padat merayap. Padat. Nah, arus lalinnya padat. Arus lalu lintasnya tapi tidak mati. Padat tapi jalan. Jalan walaupun pelan. Walaupun pelan. Kita tidak mengharapkan terjadinya padat stuck. Iya. Jadi kalau dia padat stuck itu tidak berjalan, itu yang kita tidak harapkan. Jadi langkah-langkah persuasif ataupun langkah-langkah preventif di lapangan kita sudah juga penyuluhan kepada kawan-kawan kita yang menjual di sepanjang jalan Tugu Lobak. Kita sudah persuasif, kita sudah edukasi. 1, 2 tentu ada yang tanda kutip harus kita kembali sentuh lagi. Kita kembali sentuh lagi. 1, 2. Sebagian alhamdulillah atas kolaborasi dengan rekan-rekan Disub, rekan TNI sudah banyak yang memahami dengan kondisi pasar. Demikian Pak Bis. Artinya dari sisi pemetaan yang Bapak lakukan, kondisi lalin, kondisi Kamtibmas dan segala macamnya, optimis Bapak bahwa memang ini berjalan normal lah sampai nanti selesai sampai selesai Ramadan ini. Ramadan. Nah, kemudian terkait dengan Idul Fitri. Alahan panjang ini, Lembah Gumanti ini, Danau Kembar, itu kan biasanya menjadi idola kunjungan wisatawan itu. Nah, antisipasinya bagaimana ini Pak? Terkait dengan Idul Fitri, pengalaman kita tahun kemarin Pak Apis, kita masuk di sini tepatnya tanggal 15 Maret tahun 2024. 8 hari ke depan kita diharapkan dengan Idul Fitri. Memang yang kami dapat data dari kawan-kawan dinas perhubungan, tingkat kunjungan wisata di Lembah Gumanti ini cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Paling tinggi ya? Paling tinggi sekali, karena kita memang semacam destinasi favorit Lembah Gumanti. Jadi untuk antisipasi 1 minggu menjelang Lebaran, kita melaksanakan pos pengamanan di Gerbang Pila. Titik sentralnya itu di Gerbang Pila, Pak Pis, di Gerbang Pila. Kalau kita urut dari arah Lubuk Selasi, di Panjang Resort ya, di depan. Panjang Resort Pila Pemda. Kalau kita urut dari arah Lubuk Selasi, itu mulai kemacetan dari Simpang Kulit Manis, Simpang Cambai. Kita bergeser ke depan itu bergeser ke SPBU antrian SPBU Teluk Dalam. Maju kita ke depan, ketemu Simpang Taratak Galundi. Maju kita ke depan, ketemu Pila Pemda Alan Panjang. Pila Alan Panjang. Kirinya Strawberry ya? Iya, betul sekali. Dan nanti ekornya, ujungnya sampai nanti ke Masjid Umi, Alan Panjang. Diusak. Tentu pada titik-titik tertentu tersebut kita tempatkan personel untuk pengaturan arus lalu lintas dan jam-jam tertentu. Biasanya di sore hari Pak Apis, sore hari sudah mulai terjadi arus padat segala macam, kita tempatkan personil, kita berikan pengaturan di lapangan untuk mengurai kemacetan tersebut. Nah, kemudian ini kita nyampe di sesi terakhir ini Pak Polsek. Karena saya sebenarnya mau bicara banyak terhadap kasus Dadang, tapi karena kasus ini sudah di Polres, maka tidak layak pula saya investigasi agak mendalam terhadap Pak Kapolsek. Mungkin nanti di Polres lah. Mungkin pesan terakhir untuk masyarakat, bukan pesan terakhir yang aneh-aneh ini, artinya pernyataan himbauan lah kepada masyarakat. Silakan Pak Polsek. Terima kasih Pak Apis atas waktunya, atas undangannya di acara yang berbahagia ini. Kami menyebutnya Bang Apis andalan kami lah. Iya, siap. Jadi terima kasih waktunya. Kami himbau dari Polsek Lembah Gumanti, pesan-pesan Kamtibmas dalam rangka bulan suci Ramadan, tentunya dalam rangka menyambut Lebaran. Yang pertama, kita jaga situasi kondusif. Kita jaga situasi kondusif dalam rangka bulan suci Ramadan dan dalam rangka menjelang Ramadan. Dengan cara kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya ajakan-ajakan terkait dengan perbuatan balap liar. Ajakan-ajakan terutama adanya tawuran antar pelajar, antar masyarakat, kelompok-kelompok tertentu. Berikutnya, di sini kami juga sampaikan kepada masyarakat Lembah Gumanti yang kami sayangi dan kami cintai. Di Polsek cukup banyak laporan penipuan terjadinya transaksi online.
Di Polsek cukup banyak korban yang melapor sebagai konsumen korban transaksi online. Iya. Jadi pada kesempatan hari yang berbahagia ini kami sampaikan kepada masyarakat, tidak terpancing dengan ajakan-ajakan, dengan telepon-telepon liar. Kami anggap telepon liar ataupun telepon-telepon gelap yang mengajak terjadinya transaksi online. Karena kurun waktu 3 bulan terakhir, laporan masyarakat Lembah Gumanti sudah banyak terkait dengan korban penipuan transaksi online di Polsek Lembah Gumanti. Terkhusus untuk bulan suci dalam rangka menyambut Lebaran, kami harapkan juga masyarakat menyambutnya dengan riang gembira dan tidak euforia berkelebihan. Apalagi adanya semacam tradisi menghidupkan mercon atau kembang api sangat-sangat fatal bila mana itu mengenai atap rumah, kabel-kabel listrik dan kabel lainnya. Bisa berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran ataupun hal-hal yang tidak baik di tengah masyarakat. Sekian dari kami, pesan-pesan Kamtibmas. Mohon maaf bila ada kata salah dalam menyampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, cukup menarik diskusi kita, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Ada nilai-nilai pesan moral yang disampaikan oleh Kapolsek. Pada akhirnya, kita akan berbicara bahwa ketika kita bicara Kamtibmas, tidak hanya selesai oleh aparat penegak hukum. Pelibatan masyarakat menjadi penting. Peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, nenek mama, pemerintah nagari menjadi penting untuk sama-sama menjaga Kamtibmas. Kami yang mendiskusikan, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu orang